Ini adalah air keperawanan, dibuat dari ramuan langka, yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dituangkan ke peti es, dapat membuat wanita yang sudah melahirkan kembali menjadi perawan, mengembalikan kecantikan dan kemudaan, membuat kulit. Petit Bercy, Dan Lambu. Namun, kamu harus berada di peti es. C'est la tu joues Harry, tu joues Malame. Mengalami rasa sakit yang menusuk hati dan mengikis tulang. Setelah 10 bulan, efek obat akan hilang dan kamu akan menua dengan cepat. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya? Pangeran Bupati telah membunuh suamiku dan anakku. Membuat keluargaku hancur. Selama aku bisa membalas dendam, aku rela melakukan apa saja. Suamiku adalah koki terkenal di seluruh desa. Hidangan tahu dia Ochan buatannya sangat terkenal. 3 hari yang lalu, Ibu, ayah, Istriku, Pangeran Bupati mendengar tahu dia Ochan buatanku sangat lezat dan ingin aku memasakkannya untuk nyonya di istana. hadiahnya 100 keping emas. Besok adalah ulang tahun ibu. Dengan uang ini, Saor bisa membelikan ibu 1 set perhiasan emas bertatahkan giok. Ayah, bagaimana dengan Jiu-Jiu? Jiu-Jiu juga mau hadiah. Tentu saja Jiu-Jiu juga dapat. Ayah akan membiwakan Jiu-Jiu liontin keberuntungan emas murni untuk mas kawinmu nanti. Oke. Kalau begitu, lanjutkan bermain. Ayo, Aku juga ikut. Hei tai. kalian berdua duduk bersama. Helen. Kirengar, tahu dia Ochan buatan Anda adalah yang terbaik di kota. Bisa menghasilkan rasa manis daging. Dan sama sekali tidak ada bau kedelai. Jangan khawatir, nyonya. Istriku paling tidak suka bau kedelai. Tapi dia sangat menyukai tahu dia Ochan buatanku. Kalau begitu, bisakah dibuat tanpa sedikit pun rasa tahu? Karena ini tahu dia Ochan. Bagaimana mungkin tidak ada rasa tahu sama sekali? Kenapa tidak bisa? Bagaimana kalau hari ini saya sendiri yang memasak? Membuat tahu dia Ochan yang sama sekali tidak ada rasa tahunya? Bagaimana? Henggoel, lempar kedua rakyat jelata ini ke dalam panci rebusan. Masak sampai matang. Harus dimasak sampai tidak ada sedikit pun rasa tahu. Nyonya, mohon ampun. Nyonya, mohon ampun. Hamba tidak tahu di mana hamba telah meninggang Nyonya Liu. Nyonya Liu boleh memukul atau memarahi hamba sesuka hati, tapi mohon lepaskan putra hamba. Nyonya Liu. Aku dan pangeran bertemu di medan perang. Kami saling bergantung dalam hidup dan mati. Pangeran memperlakukanku seperti istri sahnya. Bahkan putri pun tidak berani memanggilku Bibi Liu. Kau ini siapa berani memanggilku baju? Ayah, Berani-beraninya memanggilku Bibi. ayah, Shower. Lempar mereka ke dalam. Jangan. Mohon ampun. ayah, Shower. ayah. Bukankah ini tahu dia Ochan yang sama sekali tidak ada rasa tahunya? Kenapa mereka bilang keluar? Yawer. Ibu, Nyonya Liu marah. Dia memasukkan aku dan ayah ke dalam panci untuk dimasak. Ayah direbus sampai mati. Yawer. Sekarang mereka sudah mati bersih. Rakyat jelata rendahan berani-beraninya memanggilku Bibi. Jangankan merebus mereka sampai kulitnya terkelupas. Bahkan jika mereka dicincang 1000 kali, dikuliti dan dikuras darahnya, itu memang pantas mereka dapatkan. Hanya karena mereka memanggilmu Bibi, kau membunuh mereka?
Apa masih ada keadilan dan hukum? Kidailan. Hukum. Di kota Shengjing ini, Pangeran Bupati adalah keadilan. Dia adalah hukum. Dan aku adalah orang yang paling dia sayangi. Selama aku tidak senang, kalian semua harus mati. Semut-semut seperti kalian ini, mati tak terhitung jumlahnya pun. Tidak masalah. Aku akan membunuhmu. Dasar wanita rendahan. Berani-beraninya kurang ajar di depan. Hengguel. Siap. Robek mulutnya, telanjangi dia. Hentikan. Ada APA? Kakak Heng. Tidak lain hanyalah 2 orang meninggal saja. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dia bicara sembarangan. Pantas saja dia mati. Panggil kepala pelayan. Berikan lebih banyak uang kepada keluarganya. Kakak Heng, orang-orang seperti mereka, mengapa harus diberi uang? Langsung saja buang ke kuburan massal untuk makanan anjing, bukankah itu lebih baik? Kau harus memikirkan reputasiku. Para pejabat lama di istana mengawasiku. Baik. Ayo pergi. Regent Rajapayeng. Pertama, memiliki reputasi peduli pada negara dan rakyat. Kedua, menyukai wanita berkulit lembut. Sekarang, kulitmu sehalus porselen, sentuhanmu membangkitkan aroma. Jika dimanfaatkan dengan baik, Tubumu. adalah senjata terbaikmu. Ibu, kau sangat cantik. Mulai sekarang, aku bukan lagi ibumu. Kau hanya boleh memanggilku kakak. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Nanti di depan orang, kita adalah orang luar yang mencari nafkah. Kakak beradik keluarga. Lu Yan, Pei Heng, kalian telah menghancurkan keluargaku. Aku pasti akan membuat kediaman regen raja kalian membayar hutang darah ini. Ibu, lihat. Setiap kali regen raja kembali dari kamp militer, dia selalu melewati jalan ini. Jujio, sudah kubilang, jangan panggil aku ibu lagi. Ya, kakak. Cantik, biarkan aku bersenang-senang. Bersenang-senang. Regent Raja sangat membenci kejahatan. Sejak ia berkuasa, dunia menjadi damai. Rakyat hidup bahagia. Di siang bolong begini, kalian berani-beraninya di gerbang kota mengganggu wanita terhormat. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Tuan Muda, tolong aku. Pergi. Prajurit, sial. Ayo pergi. Kau baik-baik saja? Satu lagi yang ingin merayu, wanita raja ini. Benar-benar tidak tahu diri. Kebaikan menyelamatkan nyawa ini. Tidak bisa kubalas. Hanya bisa. Hamba hanya bisa mengundang Tuan Muda
untuk menikmati semangkuk bubur tahu, sebagai tanda terima kasih. Mendengar perkataan Anda tadi, Anda sangat mengagumi Pangeran Bupati. Kalau begitu, saya bertanya, menurut Anda, apakah pemerintahannya baik atau buruk? Hamba hanyalah rakyat biasa. Apa hak hamba untuk menilai Pangeran Bupati? Hamba hanya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Pada tahun kelaparan, dia membuka posko dan membagikan bubur, sehingga hamba dan adik hamba tidak mati kelaparan. Jika hamba beruntung bertemu Pangeran Bupati, meskipun harus menjadi budak, hamba akan membalas kebaikan atas makanan itu. Kalau begitu, Pangeran Bupati telah memerintahkan agar tidak ada yang menjual bubur tahu di kota Jing. Mengapa Anda sengaja melanggar? Hamba, Su Ingyue, berasal dari wilayah selatan. Hamba melarikan diri ke kota Jing bersama adik hamba, dan hanya memiliki keahlian membuat bubur tahu untuk mencari nafkah. Hamba tidak tahu ada peraturan seperti itu di kota Jing. Hamba tidak sengaja melanggar. Warungnya dibuka di gerbang kota, bahkan Yan Er pun tidak bisa melihatnya. Baiklah, carilah nafkahmu sendiri. Terima kasih. Hamba akan segera membuatkan Anda semangkuk bubur tahu. Pasti tadi dirusak oleh orang-orang jahat itu. Tuan Muda, bisakah Anda membantu hamba mengikatkan sabuk pakaian hamba? Kulitnya begitu putih dan lembut, dan terasa harum saat disentuh. Hei Heng, aku menjadikan diriku umpan, hanya untuk memancingmu. Tuan Muda, apakah Anda sudah selesai mengikatnya? Sudah. Tuan Muda, hamba melihat zirah dan senjata Anda. Seharusnya milik Kemp Suar, di bawah Pangeran Bupati di barat kota. Bagaimana bisa wanita biasa begitu akrab dengan urusan militer? Katakan, mata-mata siapa Anda? Kampung halaman hamba de Landa Bencana. Hamba dan adik hamba melarikan diri ke kota Jing. Kami beruntung mendapat bantuan dari prajurit di bawah Pangeran Bupati. Jadi hamba mengenali seragam Kemp Suar. Lidahmu tajam. Jika Tuan Muda tidak percaya, bunuh saja hamba. Anda tidak takut mati? Bagaimana mungkin hamba tidak takut mati? Namun jika bukan karena bantuan Anda hari ini, bahkan kematian pun akan menjadi kemewahan. Lagipula, Tuan Muda adalah prajurit Pangeran Bupati. Jadi bisa dibilang, Pangeran Bupati telah menyelamatkan hamba sekali lagi. Lalu, bagaimana jika Pangeran Bupati memerintahkan Anda untuk mati? Hamba pernah menerima kebaikan besar dari Pangeran Bupati. Tubuh hamba yang rendah ini, jika bisa mati sekali untuk Pangeran, itu pun sepadan. Bukankah Anda bilang ingin mengundang saya minum bubur tahu? Apakah hamba terlalu curiga? Atau Jemmy Mang benar-benar tidak bersalah? Bermain tarik ulur selalu menjadi trik favorit pria. Tahu ini rasanya sangat enak. Setiap hari saat aku datang ke sini, aku merasa nyaman berada di sini. Meskipun Rani baik, kadang dia juga manja. Jika saja dia bisa selembut dia, alangkah baiknya. Selama 3 bulan ini, terima kasih atas perhatian Tuan.
Ini anggur bunga yang kubuat khusus. Sebotol anggur bunga ini untuk Tuan. Jika dia cantik, bisa saja kujadikan selir di luar, itu masih bisa diterima. Aku hanya asal bicara, bilang suka aroma bunga aprikot. Dan kamu begitu memperhatikannya. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Adik Niu Juju, baru berusia 12 tahun, sudah memiliki kecantikan yang memukau. Kamu sebagai kakaknya, pasti lebih cantik lagi kan? Tuan, cepatlah pergi bekerja. Ini yang kubuat khusus, tahu dayokan. Jika Tuan lapar di tengah malam, bisa dijadikan camilan malam. Dewey. Keahliannya semakin bagus saja. Kakak Heng, aku membuatkan bubur bunga persik untuk... Dari mana tahu ini? Aku hanya tiba-tiba ingin makan saja. Janganlah kamu membesar-besarkan masalah. Kakak Heng, kenapa di tubuhmu ada bau wanita? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Heng, aku bilang kenapa kamu akhir-akhir ini pulang semakin malam, dan begitu sampai rumah langsung mengunci diri di ruang kerja. Apa kamu punya wanita lain di luar? Katakan, apa kamu? Kakak. Aku masih ada urusan negara hari ini, jadi tidak akan pulang. Heng. Selidiki. Selidiki untukku. Aku ingin lihat wanita mana yang berani menggoda suamiku. Aku pasti akan membuatnya menderita sampai mati. Kakak, Hancurkan warung wanita jalan ini. Antiku. Juju, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ronnie, kamu akhirnya datang. Aku tidak tahu di mana aku menyinggung Nyonya, sehingga Nyonya harus menyerang kami saudari seperti ini. Seorang wanita jalan yang berani tampil di depan berani-beraninya menggoda suamiku. Hen Kirken. Baik. Jangan hancurkan. Perge. Tolong. Kumohon jangan hancurkan lagi. Dua wanita penggoda tak tahu malu ini masih berani menggoda suamiku. Helen janji mereka dan pukuli sampai mati. Baik. Tolong. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan aku. Kakak Heng, Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak Heng, Apa yang sedang kalian ributkan? aku tidak melakukannya. 3 bulan lalu, aku merebus dua wanita jalang itu. Setelah itu, aku jadi tidak tahan. Sedikit pun bau amis tahu. Dan si manis ini, masih berani menjual tahu di sini? Bukankah ini sengaja membuatku jijik? Kakak Heng, waktu itu kamu sendiri yang memerintahkan seluruh kota tidak boleh menjual tahu. Kenapa sekarang kamu malah melindungi wanita ini? Baiklah. Karena Rani tidak suka. Kamu dan Juju, kendala.
Ia ternyata sangat cantik jelita. Wanita. Kakak. Dewey. Kamu dan adikmu berbisnis kecil di kota itu tidak mudah. Hari ini Risa terlalu sombong. Begini saja. Uang ini simpan saja. Pergi ke tempat ramai di kota, buka toko baru. Tuan. Saya sudah melanggar hukum. Saya tidak ingin menyulitkan Tuan. Besok, peraturan ibu kota yang melarang menjual tahu akan dicabut. Kamu dan Kiki tinggallah dengan tenang. Mas Arif. Kamu berani beraninya demi wanita ini. Mengubah keputusanmu. Apa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Aku akan membuat keributan. Arif. Kamu berani-beraninya demi wanita rendahan ini melukaiku. Apa karena dia punya wajah yang disukai para pria begitu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Karena dugaanmu yang tidak berdasar. Kamu hampir menselakai wanita tak bersalah. Kapan kamu menjadi begitu pencemburu dan jahat? Jika aku terus membiarkanmu seperti ini, kamu hanya akan membuat masalah yang lebih besar. Aku pensembro? Aku jahat? Menurutku jelas kamu yang tidak sisa dan kejam. Tuan. Jangan biarkan istrimu terluka hatinya. Cepat kejar dia. Saya baik-baik saja. Bukankah kamu ingin melindungi wanita lain? Kenapa masih mencariku? Risa, 2 bulan lalu kamu baru saja membunuh orang, sekarang kamu ingin membuat masalah lagi. Bisakah kamu tenang sedikit? Itu hanya menghukum mati 2 orang rendahan saja. Apa kamu tidak bisa melindungiku? Aku memang bisa melindungimu. Tapi kamu tidak boleh melukai orang sembarangan lagi. Jika tidak, aku hanya bisa mengirim kembali ke perbatasan. Arif, kamu berani? Kamu berani? Apa kamu lupa dulu saat kamu terluka parah? Aku yang tanpa memedalikan bahaya, menggendongmu kembali ke markas, selangkah demi selangkah. Kamu pernah bersumpah untuk mencintaiku seumur hidup. Sekarang daripada melihatmu menyukai wanita lain, lebih baik aku kembali ke perbatasan. Emosimu tidak stabil. Aku masih ada urusan di markas. Pulanglah sendiri ke kediamanmu. Pei Heng. Aku tidak akan pernah berbagi pangeran dengan orang lain. Pergi dan awasi wanita itu. Pastikan kau menemukan kelemahannya. Aku akan membuat hidup menderita. Rian. Pei Heng. Silakan saja membuat keributan. Semakin parah keributanmu, semakin menarik pertunjukannya. Untungnya Mas Dika. Hari ini untukku membereskan kekacauan. Malam ini tengah malam. Di Gang Walet sisi barat kota. Saya akan menunggumu, Mas. Nona Yingdu. Aku tahu kau un jeun baladant d'âme. Tapi kau juga harus berhati-hati. Terima kasih, Mas. Benarkah? Dia benar-benar berselingkuh di belakang pangeran? Saya melihatnya sendiri, tidak mungkin salah. Dasar kau, wanita murahan. Cepat pergi ke markas dan panggil pangeran kembali. Aku ingin pangeran sendiri yang memergoki wanita ini. Diranjang. Oh ya, pergi panggil semua wanita dan pria penggosip di seluruh kota. Panggil mereka semua. Aku ingin seluruh ibu kota bawa Jiang Yingyue adalah wanita jalang, seorang wanita. Aku akan membuat tidak tenang sampai mati. Baik. Pei Heng. Reputasi baik yang kau bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hari ini akan hancur karena wanita yang paling kau cintai. Drama anjing menggigit anjing ini sungguh menarik. Tuan Muda. Kenapa kau datang? Bukankah kau yang mengajakku bertemu pukul 1 dini hari? Saya mengajak Tuan Muda bertemu.
Karena ingin berterima kasih atas perhatian Tuan Muda selama 3 bulan ini. Ini adalah Liontin Giok sehati. Apakah kau jatuh cinta padaku? Saya memang memiliki perasaan pada Tuan Muda. Tapi Tuan Muda sudah menikah. Lagi pula, istrimu sangat tulus pada Tuan Muda. Tolong perlakukan istrimu dengan baik. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan membawa adikku pergi dari ibu kota. Mulai sekarang, jangan sampai kita bertemu lagi. Bagaimana tegasnya kau? Lalu kenapa kau menangis? Yingyu, sebenarnya aku memang sudah berniat. Wanita jalang ini benar-benar berselingkuh. Ibu sangat mencintai Tuan Muda. Jika dia tahu kamu di sini, dia pasti akan sangat sedih. Tuan Muda, jangan keluar. Aku bisa mengatasinya. Rian, Pangeran Budi sangat menjaga reputasi. Jika kamu mempermalukannya di depan umum, orang pertama yang tidak akan dimaafkan adalah kamu. Ibu. Berzina dengan pria sebelum menikah, menurut hukum, harus diarak keliling kota lalu ditenggelamkan. Hengkewel, seret si manis ini dan pria selingkuhannya keluar dari sini. Tidak. Ibu. Anda salah paham. Sudah tertangkap basah berzina, masih saja membantah di sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ini, si manis yang sembrono ini, berlagak genit di sini. Antek APA. Bukan antek, menggoda Pangeran Bupati kan? Aku beritahu kamu, jangan pernah bermimpi, dia suamiku. Pangeran Bupati apa? Setiap hari yang datang ke tokoku, hanyalah prajurit biasa. Mana ada pangeran? Jangan membantah lagi, hari ini adalah hari kematianmu, dan juga pria selingkuhanmu itu. Kalian berdua, si manis, yang sembrono ini, kalian semua tidak akan mati dengan tenang. Dan aku, sebagai istri Pangeran Bupati, hari ini akan membersihkan moral bejat di ibu kota ini. Ibu, aku tidak. Sampaikan perintahku, seret pasangan si manis ini untuk diarak keliling kota. Aku ingin seluruh ibu kota tahu bahwa kamu adalah wanita murahan. Rian, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Kelihatannya dia polos, tapi di belakang hanya melakukan hal-hal menggoda. Cepat seret dia untuk ditenggelamkan. Si manis itu juga tidak boleh dilepaskan. Tidak tahu putra keluarga siapa. Tidak tahu malu. Tidak punya sopan santun. Jika ini tersebar, mereka akan sangat malu. Nyonya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pemuda di dalam. Jika Nyonya tidak senang dengan saya, hukum saja saya. Biarkan pemuda di dalam pergi. Berpura-pura apa? Kenapa masih diam saja? Cepat seret kekasih itu keluar untukku. Baik. Bukan begitu, Nyonya. Dia bukan kekasih saya. Kematian sudah di depan mata, masih saja berdalih di sini. Tunggu saja, pangeran akan segera datang. Bagus sekali, biar pangeran melihat betapa nakalnya kekasihmu itu. Nyonya, masalah ini saya lakukan sendiri. Asalkan Nyonya tidak masuk, biarkan pemuda di dalam pergi. Nyawa saya yang hina ini, serahkan saja pada Nyonya. Kenapa? Takut dia malu? Baiklah. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampuni. Kenapa tidak mau? Sepertinya kekasihmu itu tidak terlalu berarti di hati. Seratia Kelure. Saya berlutut. Mohon, Nyonya, jangan masuk. Mohon, Nyonya, lepaskan kami. Apakah dia memiliki perasaan sedalam ini untukku? Tidak menarik.
Mohon Nyonya lepaskan kami. Sejak kekasih itu datang, dia telah memikat hati semua pria di kota. Kekasih ini harus diseret keluar dan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Dan kekasih itu juga tidak boleh dilepaskan. Hanya membiarkan wanita dipermalukan di luar, sementara pria itu bersembunyi dengan nyaman. Dia pasti seorang pengikut. Karena kekasihmu tidak mau keluar, maka saya, Nyonya, akan membiarkan dipermalukan di depannya. Saya ingin melihat sampai kapan dia bisa bersembunyi. Banyak sekali orang yang menonton. Singument marquant. Wanita ini cantik sekali. Aku beruntung hari ini. Kenapa sudah sampai sejauh ini, dia masih bersembunyi? Seperti penchkat di belakang, sepertinya kekasihmu ini tidak terlalu menghargaimu, ya? Aku ingin sekali melihat. Pria tak berperasaan seperti itu. Siapa sebenarnya? Jiang Gan. Kak Hung. Kenapa kamu di sini? Semuanya, pergi dari sini. Ternyata itu Pangeran Bupati. Siapa yang tidak tahu Pangeran Bupati? Paling memanjakan Nyonya Liu. Dia berani menggoda Pangeran Bupati. Apa dia tidak takut mati? Nyonya Liu paling benci jika ada yang menggoda Pangeran Bupati. Dulu ada pelayan wanita yang melirik pangeran beberapa kali, matanya dicung dan mati dengan anggota badan patah. Kak Hung, pasti si manis kecil itu yang menggodamu, kan? Mana dia? Bunuh dia dan aku akan memaafkan. Kak Heng, cepat kuliti dia. Cepat bunuh dia. Kakak, apa lagi yang ingin kamu ributkan? Aku. Kameralah. Ben Gun. Aku yang memanjakan Yan Jiang Gan dimasukkan ke hati. Pei Hung, sampai sekarang kamu masih melindunginya? Lalu aku ini apa? Seharusnya aku tidak menemanimu kembali sejauh ini. Paduka. Nona yang tumbuh besar di daerah perbatasan, tidak seperti wanita di kota yang sopan. Tapi dia benar-benar mencintaimu dengan tulus. Jika hati seorang wanita hancur, akan sulit untuk memperbaikinya nanti. Paduka. Saya kira, Anda hanyalah orang biasa. Tidak menyangka Anda adalah Pangeran Bupati. Semua orang tahu, Pangeran Bupati sudah memiliki istri. Dan Nona Yan adalah kekasih Anda. Saya yang terlalu langsung. Nona Su. Sekarang, reputasiku hancur total. Hidup atau mati, tidak ada bedanya. Daripada karena aku, orang rendahan seperti ini, membuat Nona Yan tidak senang. Aku lebih baik mati saja. Ini juga bisa dianggap hal terakhir yang bisa kulakukan untuk Paduka. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Bejenda Pangeran. Anda seharusnya tidak menyelamatkan saya. Kamu tahu betul Nona Liu Ruyan tadi sengaja melakukannya. Kenapa kamu tidak membela diri, membiarkannya menghinamu sesuka hati? Saya tidak ingin menyulitkan Baginda Pangeran. Saya hanyalah seorang wanita biasa yang tidak menarik. Saya tidak ingin Baginda Pangeran marah karena saya. Bejenda Pangeran. Silakan kembali. Kamu menyuruhku kembali? Apa kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Ya. Saya dan Baginda Pangeran memang berbeda jauh bagai langit dan seharusnya tidak ada hubungan. Kalau begitu, aku bersikeras ingin punya hubungan. Kamu bilang reputasimu hancur. Baiklah. Kalau begitu, jadilah selirku. Aku ingin lihat siapa yang berani mencela. Jika saya bisa mendampingi Baginda Pangeran, tentu itu adalah impian saya. TAPI. Nona Liu Ruyan. Aku, Pangeran Bupati yang agung ini, menikahi seorang wanita. Perlu ka melihat wajah siapapun? Liu Ruyan. Pei Hung. Aku akhirnya menunggu hari ini.
Aku ingin kediaman Pangeran Bupati kalian tidak akan pernah tenang. Dan aku ingin kalian hancur lebur. Untuk membayar penderitaan suami dan anakku di hari itu. Dulu, setiap aku bertengkar dengan Kaheng, dia akan segera datang mencari. Hari ini pasti kalian, para pelayan tidak becus, melihat Kaheng tapi tidak memberitahu. Nona, mohon ampun, hamba benar-benar tidak melihat pangeran datang. Dasar tidak berguna. Nona, gawat. Suara apa itu? Suara apa di luar? Nona, itu pangeran. Pangeran. Dia menikahi wanita penjual tahu itu sebagai selirnya. Menikahi selir? Dia benar-benar menikahi selir. Dia sudah berjanji padaku tidak akan membiarkan wanita lain masuk. Jika aku tidak bahagia, tidak ada yang boleh bahagia. Mulai sekarang, kamu dan adikmu tinggallah di halaman ini. Terima kasih, Baginda Pangeran. Dasar wanita. Aku akan mereka. Ada apa dengan mereka? Orang-orang ini bergosip di siang hari, menghina Selesari. Baginda Raja Memerantakan agar Lida Mereka Dicabut semua, sebagai peringatan bagi yang lain. Baginda Raja berkata, Nyonya Dewi harus lebih tenang. Hal yang sama, Baginda Raja tidak ingin terjadi lagi. Nyonya Dewi, Anda akhirnya sadar. Kemarin Baginda Raja menginap lagi di kamar wanita itu. Siapapun yang bersaing denganku harus mati. Aku pasti akan membunuhnya. Aku akan membuat mati tanpa sisa. Salam, Permaisuri Ratna. Tidak kusangka di istana ini masih ada yang mengenali permaisuri yang tidak disukai ini. Hamba akan selalu mengingat Permaisuri Ratna. Jujio, kau sudah menerima hadiahnya? Belum berterima kasih pada Permaisuri Ratna? Kelyon. Adalah istri dan putri Koki yang dibunuh oleh Dewi. Kalian datang untuk membalas dendam? Jiu berterima kasih atas hadiah dari Permaisuri Ratna. Tolong. Menginjak-injak nyawa dan menyebabkan penderitaan. Apa kau tidak takut? Mazuk Neraka? Tidak menarik. Buang saja mereka keluar. Ini ditemukan dari tubuh pria itu. Wakin Antak Jujio, kunci keberuntungan emas murni. Dari maharku. Ambilkan sebuah kunci keberuntungan emas murni. Permaisuri Ratna pernah membantu hamba sekali. Hamba Barani. Memohon Permaisuri Ratna untuk membantu hamba sekali lagi. Aku mengerti penderitaanmu. Dulu, setelah anak dibunuh oleh Dewi, Baginda Raja hanya menganggapnya enteng dengan satu kalimat saja. Bagaimana mungkin aku tidak membenci mereka berdua? Aku akan membantumu. Terima kasih banyak, Permaisuri Ratna. Zelia Zaryang baru masuk istana itu. Benar-benar punya cara ya. Sudah lebih dari sebulan, Baginda Raja menginap di kamarnya setiap malam. Tentu saja, siapa di istana ini yang tidak tahu bahwa Selir Sari adalah orang yang paling dicintai Baginda Raja. Nyonya Dewi sudah lama tidak disukai. Sari, kau wanita licik. Jangan sombong. Aku pasti akan membunuhmu. Nona Devi, Anda menyuruh saya menyelidiki Selir Sari. Saya menemukan hal besar.
Sudah waktunya. Penguel, tangkap wanita jalang ini, untukku, dan bawa dia menghadap Baginda. Beraninya kalian. Aku adalah wanita Baginda Raja. Beraninya kau menyentuhku? Wanita Lisik. Waktu kematian telah tiba. Père Lututla. Baginda. 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 Anda menikahi kakak. Kenapa Anda tidak melindunginya? Kenapa? Sayangku. Kakakmu melakukan hal yang begitu memalukan. Masih berani memanggil Baginda? Nyonya Lu. Jiu-jiu masih kecil. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja pada. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi giliranmu. Tunggu saksi datang. Kamu bisa bicara pelan-pelan. Seller Sue. Wanita ini, apakah kamu mengenalnya? Nyonya Liu, masalahnya belum jelas. Bagaimana Anda bisa menyerang Selir Su? Apalagi saksi sekarang tidak waras. Apa yang bisa dia buktikan? Wanita ini memang tidak waras karena stroke beberapa waktu lalu. Tapi sebelum itu, dia adalah tabib ilahi yang pekerjaannya khusus mengubah wanita yang sudah menikah kembali menjadi perawat. Seller Sue, kamu yang sudah menikah dan seperti Bangga Leo berani menipu Baginda? Sanggup pantas mati. Baginda, hamba bilang tidak. Apakah Anda percaya? Kamu masih saja pura-pura menyedihkan di sini. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aku akan membiarkan tabib ilahi itu sendiri yang bicara. Camarilla, lihatlah baik-baik. Wanita ini, apakah dia pernah menemuimu, memintamu membantunya mengembalikan keperawanannya? Tidak seperti itu. Siu Yenyu, kamu telah menipu Baginda dari awal sampai akhir. Baginda, hamba sungguh tidak melakukan hal seperti itu. Hamba sungguh tidak mengenal tabib ilahi yang disebut-sebut ini. Dasar wanita genit. Sudah diambang kematian masih saja membela diri. Penguel, tangkap dia dan cambuk sampai mati di tempat. Baginda, hamba sudah mengenal Anda begitu lama. Hamba selalu memikirkan Anda. Demi Anda, hamba tidak takut mati. Apakah Anda bahkan tidak akan memberi hamba kesempatan seperti itu? Kakak. Kakak Heng. Dia itu rubah betina penuh kebohongan. Niatnya jahat. Apa Anda masih mau melindunginya? Penguel. Bawa Su Yinyu dan kurung dia di gudang kayu bakar. Tunggu keputusan Baginda. Jangan, Baginda. Baginda. Apa kamu pikir kamu sudah menang? Pertunjukan baru saja dimulai. Kakak Heng, apa Anda benar-benar akan membiarkan wanita Su Yinyu itu pergi? Dia dasar wanita jalang. Berani-beraninya kamu bersaing denganku untuk mendapatkan kasih sayang? Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Selir Su sudah dipenjara selama 3 hari. Kudengar, besok dia akan ditenggelamkan. Selir Su apaan? Bangalaya Begitu masih berani menggoda pangeran. Pantas saja dia berakhir seperti ini. Kakak. Kakak, tubuhmu panas sekali. Jika terus begitu, kau tidak akan kuat. Jujio. Selama aku bisa membuat musuh membayar semua penderitaan yang kita alami ini. Sepadan. Wanita jahat, apalagi yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku datang untuk mengantarmu pergi. Hari ini, aku sengaja menyiapkan secangkir racun untuk kalian. Wanita, ajalmu sudah tiba.
Tabib itu hari itu diberi obat bius, makanya dia linglung. Sekarang tabib sudah sembuh. Maksud Anda? Ainue de fitnah? Tabib sudah dalam perjalanan ke gudang kayu. Pangeran bisa memastikan lagi. Apakah se lire Sutidak Bersala? Saat itu, kebenaran akan terungkap. Lepaskan kakak. Hentikan. Kakak Heng. Kau baik-baik saja? Luyan. Kau sangat berani. Saat aku tidak ada, kau berani menyiksanya? Kakak Heng. Aku melakukan ini demi kebaikan. Dia menggunakan tubuh yang sudah layu ini untuk menipumu. Bukankah dia pantas mati? Putri. Tabib sudah tiba. Salam, Pongeron. Salam, Putri. Bukankah kau sudah gila? Apa kau mengenali wanita ini? Benar. Dalam lukisan se lire liu. Dia menyuruhku melihat lukisan itu berulang kali. Lalu, memberiku semangkuk ramuan. Omong kosong apa yang kau katakan. Kapan aku pernah memberimu ramuan? Kau bilang Yan Er memberimu obat? Apa kau punya bukti? Pangeran. Hamba, atas perintah Putri, telah membawa penduduk sekitar rumah tabib. Pangeran, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa selir liulah yang memberi tabib obat dan menculik tabib. Ya. Pongeron. Wanita di samping Anda bukan pasien saya. Selain dari lukisan, saya belum pernah melihatnya. Aku mengerti. Kalian boleh pergi dulu. Kalau begitu, semuanya adalah Konspirasi se lire liu. hanya untuk menjebak selir Su ke dalam kehancuran abadi. Sungguh niat. Yangja. Kau, Killian. Aku akan membunuhmu hari ini. Dan membiarkanmu serta putra bersatu kembali di neraka. Kakap. Dengan saksi dan bukti yang ada, apa lagi yang ingin kau ributkan? Kakak Heng, kau memukulku? Kau tidak percaya padaku? Aku tahu betul, sifatmu. Kau sanggup melakukannya. Aku memang sanggup melakukannya. Hei Heng. Di hati, apakah aku memang orang seperti itu, benar? Akulah yang selengka demi selengka. Menggendongmu yang terluka parah, dari salju. Akulah yang menggunakan darahku sebagai obat. Rela mati demi melindungi. Apakah sudah melupakan semua ini? Jika aku tahu akan begini, seharusnya aku mati di medan perang. Dengan begitu kau akan tetap memikirkan, dan aku tidak perlu hari ini menanggung penderitaan dari wanita ini. Yingyu, tubuhmu panas sekali. Ayo pergi. Panggil tabib istana. Kakak. Risky. Apakah keadaan Su Yingyue berkomplot untuk menjebakku, benar? Tabib dia adalah orang, kalian hanya ingin Pangeran membensuku. Su Yingyue. Aku tidak akan membiarkanmu merebut kakak Kang diriku. Tidak akan pernah. Lihat saja nanti. Hari ini Yan Ir sudah keterlaluan. Jangan khawatir. Pangeran pasti akan menghukumnya dengan berat. Nyonya Liu adalah kekasih pangeran. Pangeran, jangan sampai menyakiti hati Nyonya Liu demi diriku. Yingyu. Kau terlalu baik hati. Yingyue, kau baik-baik saja? Pangeran.
Perninya kau. Liu Yan sedang dikurung. Sebagai pelayan pribadinya, perninya kau perkiliaran? Mohon pangeran, temui Nona Liu lagi. Nona Liu. Nona Liu sepertinya tidak akan bertahan. Sepertinya Liu Yan akan membuat ulah lagi. Bagus kalau dia bertindak. Ini kesempatan bagus untuk memutuskan sisa perasaan Pei Heng padanya. Membuatnya terisolasi dan tak berdaya. Dan sebenarnya jatuh ke tanggang kita. Jujio, bagaimana kabar tabib Di? Aku sudah memberikan perak itu kepada tabib, memintanya untuk membagikannya kepada tetangga. Tapi tabib Di tidak menerimanya. Dia menyuruh kami menjaga diri. Dia juga bilang, semua orang merindukan sup tahu buatan ayah. Yaner. Bertahanlah, tabib istana akan segera tiba. Kakak Heng, aku sudah meminum anggur beracun untuk menebus kesalahanku pada selir Su. Aku hanya meminta setelah aku mati, kamu bisa memaafkanku. Jiwi. Asal kamu hidup dengan baik, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Suenda, sebentar lagi, aku akan membuatmu membayar mahal. Dewi sekarang berubah dari sifatnya yang dulu sombong menjadi lembut dan menyenangkan. Pangeran sekarang padanya sangat tergila-gila. Quelle haute rubégenie. Aku khawatir dia akan berkuasa lagi. Semakin tinggi mendaki, semakin sakit jatuh. Itu yang paling menyakitkan. Ratu. Nyonya Dewi Diaching Ranamil. Pongeron Padania. Sudah sangat memanjakan. Jika dia melahirkan anak lagi. Istana Pangeran Bupati ini akan menjadi miliknya. Hanya hamil saja. Apakah bisa melahirkan? Itu masalah lain. Apakah kamu mau? Dewi hampir membunuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkan anak ini lahir dengan selamat? Dia benar-benar bilang begitu? Benar sekali. Wanita kecil itu. Kali ini pasti tidak bisa membiarkannya bangkit. Pembalut menstruasi, sudah dibereskan semua? Nona jangan khawatir, semuanya sudah dibakar jadi abu. Kehamilan palsuku, masalah ini. Tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Jiwi. Jiwi. Bagus sekali, Dewi. Kita akhirnya punya anak sendiri. Ini baru saja hamil. Hanya saja, tabib bilang, aku beberapa waktu lalu karena minum racun merusak tubuhku. Jadi, kehamilan ini sangat tidak stabil. Harus dijaga baik-baik. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan menyuruh orang mengantarkannya pada... Yang lain sih tidak masalah. Hanya saja aku tidur di malam hari. Selalu tidak tenang. Kak Buddy. Aku dengar. Nyonya indah ini sangat pandai bermain yuekin. Bagaimana kalau dia malam hari datang untuk memainkan yuekin untukku? Agar aku bisa tidur lebih tenang. Ini. Kak Buddy. Aku hanya menyuruhnya datang untuk bermain musik saja kok. Ini kan. Juga demi anak kita. Baiklah. Biarkan Indah datang malam hari untuk memainkan musik untukmu. Kak Budi baik sekali. Nyonya Indah, lagu yuekin ini dimainkan dengan cukup baik. Tidak heran pangeran suka. Jika bisa membuat Nyonya Dewi tertidur. Yuchin ini juga beruntung. Sayang sekali. Meskipun suara kecapi ini bisa membantu tidur. Tapi wajahmu ini bersama dengan luka hati membuatku merasa tak enak didengar. Nyonya Liu, tenangkan diri.
Hati-hati, jangan sampai mengganggu kandungan. Kemari. Dewey, tidak mau memainkan kecapi untukku dan berani mengenaku. Seret dia ke halaman dan suruh dia berlutut. Jangan biarkan dia bangun sampai fajar. Nyonya Liu, jelas-jelas Anda sendiri. Selama aku dan bayi di perutku ini masih ada. Jika aku bilang kamu menghina, maka kamu memang menghina. Kasihan sekali. Padahal sama-sama selir di kediaman pangeran. Tapi harus diintimidasi oleh Nona Liu seperti ini di tengah musim dingin begini. Die Suru Belutut Simal Aman. Jangan bicara soal selirsu lagi, sekarang bahkan permaisuri harus melihat wajah Nona Liu. Jika anak di perut Nona Liu lahir nanti, aku khawatir selirsu akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Apa yang kalian bicarakan? Hanya tahu bermalas-malasan. Pelayan rendahan yang tidak tahu diri. Nona Taoyao, mohon maafkan kami. Ini adalah rumput bulan yang bisa menyebabkan Keguguran pada wanita. hanya sedikit dosisnya sudah bisa membuat kandungan tidak stabil. Kenapa kalian tidak segera membuangnya? Jika aku melihat sedikit saja lagi, aku akan membuat kalian mati tanpa sisa. Baik. Kalian boleh pergi. Lu Rian. Kita sama-sama selir paduka pangeran. Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Aku akan membuat anakmu tidak bisa lahir. Yuer. Apa yang sedang kamu lakukan? Paduka Pangeran. Hamba sedang menjahit kantong wangi untuk Nyonya Liu. Kantong wangi ini memiliki khasiat menenangkan pikiran. Bisa membuat Nyonya Liu tidur nyenyak. Aku dengar dari pelayan. Kemarin Yan menyuruhmu berlutat semalaman. Dia memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih membuatkan kantong wangi untuknya. Kamu benar-benar menderita. Selama Nyonya Liu bisa melahirkan keturunan paduka pangeran dengan lancar, apapun yang hamba lakukan tidak akan terasa berat. Mohon paduka pangeran, bantu hamba memberikan kantong wangi ini kepada Nyonya Liu. Jangan khawatir. Kakang, kamu menemaniku. Setiap hari akhir-akhir ini, aku jadi tidak mimpi buruk lagi. Ini berkat Yu yang mengirim kantong wangi ini. Ayah, ini berkat Nyonya Yu. Kantong wangi yang Nyonya Yu kirim, aku bawa setiap siang dan malam. Tidak pernah lepas dariku sedetik pun. Ruyan. Ada APA? Perutku sakit. Kemari. Yang mulia, saya mengenali situasi ini, Nona. Ini jelas keguguran. Ini. Tiba-tiba saja, bagaimana bisa keguguran? Saya juga tidak tahu. Yang mulia, kantong wangi ini mengandung rumput bulan. Rumput bulan ini Adalah racun yang bisa menyebabkan wanita keguguran. Anakku. Kakang. Pasti Nyonya Yu. Dia dendam padaku karena aku menghukumnya berlutut beberapa waktu lalu. Jadi dia ingin membunuh anak kita. Bawa Nyonya Yu. Kemari. Baik.
Kembalikan nyawa anak. Nyonya Ruyan. Apa yang kamu katakan? Kau masih berpura-pura. Di dalam kantong wangi. Yang kau berikan padaku, ada rumput bulan yang menyebabkan wanita keguguran. Kau memang sengaja ingin mencelakai nyawa anakku. You. Apa ada yang ingin kau katakan? Yang mulia. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sekeji itu? Keguguran Nyonya Ruyan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Yang mulia, dia berbohong. Saya ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu, saya sendiri melihat. Nyonya Yue memetik rumput bulan di taman. Dia pasti saat itu Ingin menyebabkan Nyonya kami keguguran. Anakku. Anakku. You. Kantong wangi itu kau serahkan sendiri pada dan aku memberikannya pada Ruyan. Tidak ada orang lain yang ikut campur di antaranya. Apakah di hati yang mulia? Saya adalah wanita jahat. Yang bahkan akan mencelakai anak kecil? Kakang. Apakah kamu hanya ingin melihat anak kita mati saya? Kamu harus mencari keadilan untuk anak kita. Ruyan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin menggunakan darah wanita ini untuk memperingati anak kita. Aku ingin mengiris dagingnya, sepotong demi sepotong, agar dia tidak mati dengan tenang. Paduka. Bagaimanapun, Selesu adalah Sele Paduka. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Bagaimana bisa dihukum begitu saja? Paduka, mon pertimbanquant l'agit. Kenapa kalian diam saja? Ambilkan pisau. Nyonya Lu. Kantong wangi yang hamba berikan pada Anda sama sekali tidak mungkin menyebabkan Anda keguguran. Ini adalah kantong wangi yang hamba gunakan sendiri. Tidak mungkin hamba menjebak Anda sampai membuat diri hamba mandul. Sayang, coba lihat baik-baik ini apa. Ini adalah rumput bulan. Ini adalah rumput bulan. Tapi rumput bulan ini, hamba sudah rendam sebelumnya dengan air cendana, dan khasiat obatnya sudah dinetralkan. Ini tidak hanya tidak akan menyebabkan Anda keguguran, tapi juga memiliki efek menenangkan. Kamu bohong. Kamu memang sengaja ingin mencelakai anakku. Paduka. Kantong wangi ada di sini. Benar atau tidaknya perkataan Selirsu? Lebih baik panggil tabib istana, sekali periksa akan ketahuan. Paduka. Putri Permaisuri jelas-jelas ingin mengulur waktu. Cepatlah, hukum mati si kecil itu. Paduka. Paduka. Hamba. Apakah benar menyebabkan Selir Lu keguguran? Biarkan tabib istana yang memeriksanya. Apakah Paduka tidak memberi hamba sedikit pun kesempatan? Panggil kepala tabib istana. Me l'apport. Paduka. Kedua rumput bulan ini. Tidak dirandam dongan ersandana. Sama sekali tidak mungkin menyebabkan wanita keguguran. Jadi, Mazala keguguran Selir Liu. Tidak ada hubungannya dengan Selirsu. Selir sutidak bersala. Yingyu. Kamu telah menderita. Penderitaan hamba tidak masalah. Hanya saja anak Selir Liu tidak meninggal dengan jelas. Sungguh menyedihkan. Dasar kau. Apa maksudmu? Nyonya Lu. Hamba hanya ingin mengatakan, lebih baik biarkan kepala tabib istana memeriksanya, agar Anda juga mendapatkan penjelasan. Jangan berpura-pura. Aku tidak butuh. Liu Yan. Kenapa kamu begitu emosional? Apakah Mazala keguguran? Ada rahasia lain? Atau kamu sengaja menjebak Selirsu? Aku tidak. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan tabib istana memeriksanya? Aku. Yana. Kepala tabib istana sangat ahli. Bagaimana kalau kamu diperiksa saja?
Paduka. Nyonya Liu tidak keguguran. Melainkan sedang datang bulan. Apa katamu? Tadi kamu bilang dia tidak hamil? En bas Sangatakut. Nyonya Liu memang tidak hamil. Dan apa? Katakan. Sepertinya dia mengonsumsi obat pemicu kehamilan palsu. Kak Buddy. Percayalah pada aku tidak bermaksud menipumu. Dewey. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak cukup baik padamu? Semua kesalahan yang kau lakukan. Aku selalu mengabaikannya. Pura-pura tidak tahu. Tapi kau. Beginikah caramu memperlakukan? Buddy. Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Kau tahu betapa aku menginginkan seorang anak? Kau menipuku dengan kehamilan palsu. Apakah kau pantas bagiku? Baginda. Nyonya Dewi pasti tidak sengaja. Dia pasti akan menyesalinya. Apa urusannya denganmu, wanita ini? Apakah pantas bicara wanita ini? Ini semua karena kau. Jika tidak ada kau, Baginda, tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Aku akan Pangawal, Dewi. Mencoba membunuh Baginda, cepat seret dia keluar. Baginda, apakah kau mencintai Siti sekarang? Bukankah kau berjanji padaku bahwa kau hanya akan mencintaiku seumur hidup ini? Bukankah kau sudah berjanji padaku? Baginda. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Asal kau baik-baik saja. Hamba tidak pantas kau lakukan ini. Siti, ada apa denganmu? Lihat, Bagaimana keadaan? Nyonya Siti. Baik. Kemari. Tabib. Selamat. Baginda, Nyonya Siti sedang hamil. Baginda. Kehamilan Nyonya Siti. Memang masalah besar. Hanya saja, Dewi. memiliki sifat yang terlalu keras. Jikadia. Sampai aku khawatir. Dia tidak akan tinggal diam. Lalu, menurut Ratu, apa yang harus dilakukan? Ayaku. Memiliki sebuah rumah di wilayah selatan. Bagaimana kita kirim dia ke sana untuk beristirahat setelah Nyonya Siti melahirkan anaknya? Baru kita bawa dia kembali. Siti berhati lembut. Dia sudah berkali-kali dijebak oleh Dewi jika Dewi dia hamil. Baiklah. Lakukan saja seperti yang Ratu sarankan. Dewi. Kuharap kau neraka yang kusiapkan. Untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian mau membawaku kemana? Aku mau bertemu Pangeran Arya. Aku mau bertemu dengannya. Kumazi Mangira. Dirimu Nyonya Dewi yang berjaya? Pangeran Arya bilang, kau takkan pernah kembali ke istana. Ku akan membusuk di tanah selatan. Dasar budak rendahan. Begitu aku kembali ke istana, aku pasti akan menghancurkanmu. Bau apa ini? Tolong. Tolong. Kau berani memenjarakanku. Pangeran Arya menyuruhmu mengirimku ke tanah selatan untuk beristirahat. Kau berani beraninya melawan perintahnya. Hemat tenaga. Kereta yang membawamu sudah pergi ke tanah selatan. Tempat ini adalah pinggiran kota agung yang paling terpencil. Selain aku, tak ada yang tahukah di sini. Kau melakukan ini, apa kau tidak takut karma?
Kau memesak anak dan suamiku sampai mati, tapi kau belum menerima karma. Bagaimana mungkin giliranku? Apa maksudmu? Siapa sebenarnya kau? Masih ingat koki itu? Yang kau masak sampai mati. Hanya karena memanggilmu dengan sebutan bibi? Aku istrinya. Aku datang ke istana ini untuk membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Kau ternyata istri budak rendahan itu. Kau mendekatiku dan Kak Arya hanya untuk membalas dendam. Ayo, kau berani-beraninya. Apa yang akan kau lakukan pada Kak Arya? Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Sudah di ambang kematian. Masih sempat memikirkan Pangeran Arya. Menurutku, kau seharusnya lebih peduli pada dirimu sendiri. Kak Arya mencintaiku. Jika dia tak, aku tidak di Tanah Selatan, dia pasti akan menemukan tempat itu. Aku juga ingin tahu. Dibandingkan dengan darah daging Pangeran Arya di dalam kandunganku. Kau ini, selir yang membuatnya kesal. Akan diingatnya sampai kapan? Dasar Jalong Barakan. Kau budak rendahan, bagaimana bisa mengandung darah daging Kak Arya? Menurutmu, kamu dan Budi, karena lahir dari keluarga bangsawan, kalian memang ditakdirkan untuk menjadi orang terpandang, sedangkan aku dan suamiku pantas diperlakukan seperti serangga kecil oleh kalian, begitu? Aku akan membuat anakku menjadi pemilik baru, Istana Pangeran Bupati. Semua yang kamu dan Budi miliki akan menjadi milik anakku. Dewi, dasar orang gila. Rakyat jelata itu menabrakku. Dia pantas mati. Seluruh keluarganya pantas mati. Aku akan memberimu Kak Budi. Aku akan membuatnya tahu wajah aslimu. Aku akan memberimu Kak Budi. Aku akan. Sayang sekali, orang Tampalida tidak bisa mengadu. Rina, Buddy, aku akan mengembalikan penderitaan yang dialami suamiku dan anakku 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat kepada kalian. Dewi, aku sudah memohon pada Yang Mulia Raja, asakan kamu melahirkan anak ini, baik laki-laki maupun perempuan, aku akan menjadikanmu istri sah. Paduka, hamba lahir dari keluarga rendah. Sungguh tidak pantas menjadi istri sah Paduka. Kenapa tidak pantas? Dewi, aku ingin bersamamu dan anak kita menjalani sisa hidup ini. Setiap kali bersamamu, aku merasa sangat tenang dan bahagia. Paduka, hamba sudah membuatkan hidangan tahu istimewa untuk Paduka. Cepat dingin, silakan dicicipi. Dewi, sup buatanmu selalu punya aroma yang aneh tapi enak. Aku meminumnya setiap hari, tapi masih merasa kurang. Bagaslah kalau Paduka suka. Paduka harus istirahat. Hamba akan menyuruh seseorang menyiapkan air mandi untuk Paduka. Baik. Kak De, aku dengar Budi ingin menjadikanmu istri sah. Dia benar-benar jatuh cinta padamu. Beberapa hari lagi, darah tidak akan cukup. Kita tidak boleh goyah sekarang. Kak De, jika kamu ingin hidup di istana bersama adik-adik,
Juju akan menurutimu. Juju tidak akan menyalahkanmu. Ayah seharusnya juga tidak akan menyalahkanmu. Semuanya harus berakhir. Sudah waktunya berakhir. Dewey. Tuanku. Dewey. Biarkan aku menyentuh anak kita. Tabib bilang, anak kita sehat. Beberapa bulan lagi, anak kita akan lahir. Baik. Jangan takut, Dek. Aku akan melindungimu dan anak kita. Aku juga akan mencarikan jalan keluar untukmu. Tuanku. Jangan bicara hal-hal yang tidak baik seperti itu. Mari makan dulu. Dewey. Kenapa sup tahu buatanmu akhir-akhir ini selalu berwarna merah? Karena aku mengorbankan darahku di sini. Dewey, kamu mengorbankan daging dan darahmu demi penyakitku. Tuanku. Asalkan penyakitmu sembuh. Semua yang kulakukan ini sepadan. Dewey. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dewey Lestari. Dasar kamu menisku. Aku pasti akan memberitahu Kak Budi semua perbuatanmu. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kak Dewi, ada masalah, Rina kabur. Kita tidak boleh membiarkannya bertemu Budi. Kalau tidak, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Saat ini, baru selesai sidang istana. Dia sudah dalam perjalanan. Ayo pergi mencari Budi. Jimat keselamatan ini sudah diberkati oleh guru spiritual di kuil. Pasti akan melindungi Dewey dan anak kita agar selalu aman dan damai. Ada apa ini? Kak Buddy, ini aku. Rina, kenapa kamu di sini? Camarilla. Kita terlambat. Tidak apa-apa. Ini hanya akan menjadi pertarungan sampai mati. Kak Buddy, akhirnya aku bertemu dengan. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Bukankah kamu pergi ke Jiangnan? Kenapa kamu kembali tanpa izin? Aku pikir aku masih di Jiangnan. Aku dikurung di penjara bawah tanah oleh Su Yingrue. Disiksa sampai jadi seperti ini, tidak seperti manusia atau hantu. Aku hampir mati. Kamu tahu itu? Yanner, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu ingat Kokia? Aku bunuh dulu. Su Yingyue adalah istrinya. Dia datang untuk membalas dendam. Yanner, aku tahu kamu tidak akur dengan Yingyue, tapi kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu untuk menjelekannya. Hei Hang, kamu masih membelanya? Kamu tidak percaya padaku? Su Yingyue bilang dia akan membalas semua penderitaan suaminya 1000 kali lipat padaku. Aku tidak menghalanginya. Tapi aku membunuh suaminya. Bagaimana mungkin dia membiarkanku hidup? Aku beritahu kamu, jika aku mati, kamu yang berikutnya. Apa kamu punya bukti? Kalau aku tidak salah tebak, tubuhmu sekarang sudah mulai melemahkan? Itu karena Su Yingyue setiap hari meracuni makananmu. Jika kamu mati, seluruh kediaman pangeran akan jadi milik anaknya.
Kak Pei Heng. Su Yingrui demi membalas dendam atas kematian suaminya. Bahkan mengorbankan sisa hidupnya. Terlihat dia sangat licik dan tidak segan melakukan apapun. Bisakah kamu percaya padaku? Aku tidak akan membohongi jika kamu percaya padaku atau tidak. Kita akan tahu setelah konfrontasi. Ayo kita konfrontasi dia. Yanner. Biarkan aku memelukmu. Aku tahu kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa, Kak Pei Heng. Setelah kita membunuh Su Yingyue, kita bisa kembali seperti dulu. Kamu membunuhnya? Itu hanya selir yang mati. Jangantikot. Yingyu. Kamerala. Pangeran. Mengapa kau membunuhnya? Dia kembali ke kediaman tanpa dipanggil. Dia pantas mati. Cuaca dingin. Kamu sedang hamil. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang masih pagi. Mari kita jalan-jalan. Paduka. Ini sup tahu buatan hamba. Silakan dicicipi. Dewey. Dari siapa kamu belajar membuat sup tahu ini? Hanya seseorang yang sudah meninggal. Dewey. Karena dia sudah meninggal. Lupakan saja. Ya. Tidak bisa melupakan. Setiap kali hamba membuat sup tahu ini, hamba selalu teringat pada. Begitu. Apakah Dewi akan mencicipi sup tahu buatannya sendiri? Apakah hanya jika hamba mencicipinya, Paduka baru akan makan? Kakak. Demi mengambil nyawaku. Apakah kamu tidak peduli lagi dengan anak di kandunganmu? Ternyata kamu tahu segalanya. Ya, aku tahu segalanya. Latar belakangmu, masa lalumu, aku tahu semuanya. Paduka memang cerdas. Hamba terlalu meremehkan diri sendiri. Liuyan sudah meninggal. Aku juga sudah menjadikanmu istri utama. Mengapa kamu masih tidak bisa melepaskannya? Paduka, namaku bukan Su Yingyue. Su adalah nama keluarga suamiku. Tidak peduli siapa nama. Kamu tetap istriku. Aku bukan istrimu. Aku istri Su Jinzheng. Aku ibu kandung Su Zhao. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menyanjiku. Hanya karena penampilanku. Tapi suamiku menyayangiku.
Karena diriku apa adanya. Kamu tahu itu? Kami sudah sepakat. Setelah uang hadiah dari istana Bupati turun, kami akan meninggalkan kota Jaya dan membawa anak kami ke tempat yang di musim semi, kami akan menikmati bunga teratai. Di musim gugur, kami akan menikmati daun berguguran. Di musim dingin, kami akan membuat manusia salju. Di musim gugur, kami akan membuat kue osmanthus. TAPI. Semua ini karena kamu. Karena Lia. Aku membenci kalian semua. Hanya karena dia memanggil Lia Bibi. Kamu membunuh suamiku. Dan membunuh Jojoku. Buddy. Semua ini karena kamu. Karena kamu memanjakan Lia. Hurry Demi hurry. Makanya hal ini terjadi. Tapi Dewi, aku sungguh mencintaimu. Dewi, bagaimana kalau kita lupakan semua yang terjadi? Kita punya darah daging kita sendiri. Kita punya anak kita sendiri. Mari kita mulai lagi. Buddy. Kamu pikir berapa lama lagi kamu bisa hidup? Sebentar lagi. Kamu akan turun. Untuk suamiku. Dan Jojo, untuk menebus dosa. Kamu pantas mati. Kalian semua pantas mati. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu? Kenapa sebelum Lia meninggal? Daradi Sup Tahu Itu berwarna merah? Karena di dalamnya ada darah Lia. Apa katamu? Aku sudah bilang pada pangeran, kan? Sup ini ada darah selir. Pangeran, selain aku. Selir mana lagi yang kamu punya? Balas dendam seperti ini. Apa kamu masih belum puas? Bagaimana bisa puas? Tangerine. Kamu belum mati, kan? Baiklah. Benar aku. Kamu pikir aku tidak berani? Aku tahu kamu berani. Bukankah kamu ingin membalas dendam untuk suami dan anakmu yang sudah meninggal? Ayo, bunuh aku sekarang. Dasar gila. Aku hanya punya satu hal. Anak kita tidak bersalah. Aku bukan kamu. Apalagi Liu Yan. Aku tidak kehilangan kemanusiaanku. Aku akan membiarkan anakku mewarisi semua milikmu. Baik. Yua. Sekarang aku akan mati. Aku harap kematianku bisa memberimu sedikit kebahagiaan. Kamu yang pantas mati. Ini salah. Telah menghancurkan hidupmu yang tenang. Ini aku yang telah mengecewakanmu.
Pandaran. Meninggal. Anakar. Terima kasih, Permaisuri. Jangan khawatir, aku akan menganggap anak ini seperti anakku sendiri. Hanya saja, kamu mau kemana? Ke tempat yang seharusnya aku tuju. Ibu. Apa yang akan ibu lakukan nanti? Sudah cukup? Kamu masih kecil, jadi wajar makan banyak. Tidak apa-apa. Nanti kalau kamu lapar, datang saja makan di toko tahuku. Setiap hari boleh? Tentu saja boleh. Aku akan ambilkan semangkuk lagi untukmu. Ibu. Apa ibu merindukan ayah? Ayahmu dulu, paling suka makan tahu jauchan. Nanti kita akan buka warung tahu di depan rumah. Baik.